Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya cek dulu kehadirannya, siapa yang tidak hadir. Hadir semua? Oke. Materi yang kita mau pelajari ini yaitu tentang perubahan wujud benda. Materinya perubahan wujud benda. Sekarang Ibu akan coba bagi masing-masing bagi kelompok masing-masing berapa orang? 4 orang ya, bagi 2 kelompok saja ya. Silakan dibagi kelompoknya menjadi 2 kelompok. Silakan. Benda. Siapa yang tahu bagaimana itu tentang perubahan wujud benda? Ada kata mencair, membeku, menguap. Biasa minum es batu? Biasa. Biasa lihat? Biasa. Coba ada es yang ibu bawa. Membeku ya. Kira-kira ini es ini kenapa bisa ini awalnya ini es tadi? Dari apa ya? Benda apa? Benda cair. Benda cair. Tetapi kenapa bisa membeku? Ada perubahan wujud. Ini namanya ada perubahan wujud dari cair menjadi beku, atau dari air tadi dimasukkan dalam kulkas jadinya menjadi batu, membeku, jadinya es batu. Bisa dipahami? Kalau ini es batu ditaruh di tempat yang kena panas akan berubah lagi menjadi apa? Iya, berubah menjadi cair. Jadi kembali setelah beku, kalau dia dipanaskan kena matahari kan, ini akan kembali menjadi cair. Ini namanya perubahan wujud benda. Oke, kita akan kasih tugas. Kita ambil kertas fotonya biar bikin begitu lengkap di sini yang terkaitnya. Ini LKS-nya, kerja masing-masing ya, bukan lagi kelompok, kerja individu ya. Kerja individu. LKS-nya yang mau dikerja itu jadi uap atau menguap. Ini contohnya. Biasa lihat kalau misalnya siapa yang biasa memasak? Siapa yang biasa masak air atau nasi? Biasa lihat itu ada uap-uapnya di dalam, ada uap, ada yang kayak lebur air di situ tuh. Biasa? Iya. Itu ada namanya perubahan wujud dari cair menjadi uap. Tuliskan contohnya apa kira-kira?
misalnya ini saya kasih A, B, C, D. Jadi sisi A dan C-nya sama, sisi B dan D-nya sama. Itu namanya persegi panjang. Ada panjangnya dan ada lebar. Kalau ini namanya segitiga. Segitiga itu apa namanya? Tinggi. Oke. Sisi di bawah namanya alas, sisi ke atasnya namanya tinggi. Berikut ini segi empat yang masuk dalam bentuk persegi. Kenapa dikatakan persegi? Karena semua sisinya sama panjang. Sisi alasnya, tingginya, sisi panjangnya bisa dari sini, ini juga semuanya sama. Tidak ada yang beda ya kalau persegi. Ini namanya persegi. Persegi panjang dan persegi ini semuanya adalah segi empat. Ada 4 sisinya. Jadi bukan hanya ini namanya segi empat ya. Tetapi persegi panjang dan segi empat dan persegi itu semuanya tergolong segi empat. Nah, maksud semuanya ini segi empat. Kenapa disebut segi empat? Karena ada 4 sisi. Ada 4 sisi, cuman yang membedakan ini persegi semua sisinya sama dan ini persegi panjang. Ada panjangnya, ada lebar. Nah, rumusnya alas kali tinggi per 2 atau 1/2 alas dikali tinggi. Bisa juga alas kali tinggi dibagi 2. Sama ya. Ini di atas 1/2 alas kali tinggi sama dengan bisa juga alas kali tinggi per 2. Oke. Tinggi. Berikut ini segi empat yang masuk dalam bentuk persegi. Kenapa dikatakan persegi? Karena semua sisinya sama panjang. Sisi alasnya, tingginya, sisi panjangnya bisa dari sini, ini juga semuanya sama. Tidak ada yang beda ya kalau persegi. Ini namanya persegi. Persegi panjang dan persegi ini semuanya adalah segi empat. Ada 4 sisinya. Jadi bukan hanya ini namanya segi empat ya. Tetapi persegi panjang dan segi empat dan persegi itu semuanya tergolong segi empat. Nah, maksud semuanya ini segi empat. Kenapa disebut segi empat? Karena ada 4 sisi. Ada 4 sisi, cuman yang membedakan ini persegi semua sisinya sama dan ini persegi panjang. Ada panjangnya, ada lebar. Nah, bagaimana menghitung luas persegi panjang dan segitiga? Kalau rumus luas persegi panjang, rumusnya alas kali tinggi per 2 atau 1/2 alas dikali tinggi. Bisa juga alas kali tinggi dibagi 2. Sama ya. Ini di atas 1/2 alas kali tinggi sama dengan bisa juga alas atau panjang. Iya, P kali L atau panjang dikali lebar seperti ini. Sisi di sininya dikali dengan di sini. Coba saya kasih. Coba dilihat ini di kartunya Ibu. Berapa
panjangnya 6 cm dan lebarnya 4 cm. Masukkan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 6 dikali lebarnya 4, hasilnya 24 cm. Pangkat 2 ya. Bisa dimengerti? Bisa. Kalau rumus persegi, siapa masih ingat tadi? Rumus persegi berapa? Bagaimana? Karena semua sisinya sama, sisi kali sisi. Misalnya sisinya persegi di sini, luas persegi panjang. Tahu panjang? Iya, P kali L atau panjang dikali lebar seperti ini. Sisi di sininya dikali dengan di sini. Coba saya kasih. Berapa di sini? 6. Berapa di sini? 4. Kalau masukkan dalam rumus panjang dikali lebar, berapa panjangnya? 6. Berapa panjangnya? 6. Berapa lebarnya? 4. Berarti kalau dimasukkan dalam rumus panjang kali lebar, panjangnya 6, lebarnya 4. Berarti luas persegi panjang di sini adalah 6 dikali 4. Hasilnya berapa? 6 kali 4. Hasilnya berapa? Oke, 24. Yang lain? Bisa? Bisa ya? Dari mana dapat 24? Kenapa dapat 24 di sini? Iya, 6 dikali 4. Tadi Ibu kasih gambar persegi panjangnya 6 cm dan lebarnya 4 cm. Sisi kali sisi, misalnya sisinya persegi di sini. Bisa? Rifat? Bisa. Kalau misalnya sisinya persegi 3, kira-kira berapa hasilnya? Sisi kali sisi? Mantap. Siapa lagi yang tahu bagaimana lagi rumus persegi 3 tadi? Coba. Luasnya sama ya? Per 2. Alas kali ini 2 cm, ini 2 dan 4. Silakan dikerja, jangan ribut ya. Mau ke kelas 5 dulu. Sudah atau belum? Belum.
dua saya lihat.